Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Hari ini adalah hari Jumat terakhir bulan Ramadan, sekaligus hari terakhir di bulan yang mulia ini. Maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa. Berdoa apa saja sesuai hajat kita masing-masing. Sebab di hari Jumat ada waktu mustajab yang menurut para ulama, waktu mustajab di hari Jumat tersebut ada pada waktu asar hingga terbenam matahari. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, di hari Jumat terdapat suatu waktu mustajab, di mana jika ada seorang hamba muslim yang memanjatkan doa, berdoa memohon kebaikan kepada Allah dan bertepatan dengan waktu mustajab tersebut, Allah akan menganugerahkan apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Maka mari manfaatkan hari Jumat terakhir bulan Ramadan untuk membaca sholawat. Sebab Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah akan mengampuni dosa selama 80 tahun jika seseorang membaca sholawat sebanyak 80 kali pada hari Jumat, yaitu dengan membaca sholawat berikut ini 80 kali. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, hari Jumat terakhir bulan Ramadan, sebelum masuk waktu maghrib saat masuknya malam hari raya Idul Fitri, bagi kita-kita yang berdekatan dengan pemakaman di mana di sana ada makam ayah ibu, datanglah ke kuburnya, ziarahilah mereka, sebab mereka sangat bahagia jika kita mengunjungi kubur mereka. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, tidak seorang pun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk di sisinya untuk mendoakannya, kecuali saudaranya tersebut merasa bahagia sehingga dia berdiri meninggalkan kuburan saudaranya. Pada hari Jumat kita memang dianjurkan melakukan ziarah kubur ayah ibu. Siapa yang melakukannya maka akan terhitung sebagai anak soleh yang berbakti. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat 1 kali, maka Allah akan mengampuninya dan ia termasuk anak soleh yang berbakti. Lalu bacakanlah surah Yasin di sisi kubur mereka agar menjadi penerang alam kubur mereka. Rasulullah telah memotivasi kita dalam sabdanya, man zara qabra walidayhi kulla jumu'atin au ahadihima faqara'a indahu Yasin wal Qur'anil Hakim ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan au harfan. Siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya lalu membaca surah Yasin di samping kubur mereka,
maka dia diampuni dosanya sebanyak jumlah ayat atau huruf dari surah Yasin. Bahkan bacaan surah Yasin yang kita baca di sisi makam ayah ibu akan menjadi sebab diringankan siksa kubur bagi mereka. Rasulullah mengabarkan hal ini dalam hadis yang disebut Imam Suyuti dalam kitab Syarah Asy-Syudur. Siapa saja yang masuk ke kuburan kemudian membaca Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi ahli kubur dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai bilangan yang ada di kuburan tersebut. Adapun bagi kita-kita yang tidak bisa melakukan ziarah kubur ayah ibu menjelang Lebaran, baik karena ada kesulitan mengunjunginya maupun karena jauh lokasi makam mereka, maka bisa mendoakan mereka dengan memperbanyak doa ampunan sebagai berikut: Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau membaca istighfar sebagai berikut sebanyak 25 kali, di mana isinya permohonan ampunan untuk diri sendiri dan juga untuk kedua orang tua, baik mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Atau membaca istighfar dengan redaksi yang pendek saja, Astaghfirullahalazim sebanyak 70 kali, sebab Rasulullah pernah berpesan kepada seorang laki-laki agar membaca istighfar sebanyak 70 kali. Jika dia melakukannya, diampunkan dosa 70 tahun. Tidak hanya dosanya, tetapi juga dosa kedua orang tuanya. Imam Abu Nu'aim meriwayatkan di dalam kitab Akhbar Asbihani, menyebutkan salah satu pesan Rasulullah kepada laki-laki tersebut: Fastaghfirillaha azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil ashri sab'ina marratan yughfaru laka dzunubu sab'ina aman. Minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar 70 kali setelah sholat asar setiap hari. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun. Lalu Rasulullah menjelaskan pula bahwa jika laki-laki tersebut tidak memiliki dosa 70 tahun, maka yang diampuni dosanya adalah ayah ibunya. Maka mari membaca istighfar sebanyak 70 kali agar kita, kedua orang tua kita, diampuni Allah hingga dosa 70 tahun. Semoga Allah mengampuni kita semua, menerima ibadah kita selama bulan Ramadan, dan saat kita memasuki bulan Syawal, memasuki malam hari raya Idul Fitri, kita telah kembali bersih tanpa dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.